Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan resep kacang telur. Dari satu butir telur aja menghasilkan 800 gram loh teman-teman, hampir 1 kilo. Dan untuk rasanya ini gurih, manis, dan super renyah banget loh teman-teman. Dan ini bisa tahan hingga 3 bulan. Untuk rasanya ini super renyah banget dan recommended banget buat jualan saat lebaran atau buat isian toples, ini juga bisa banget ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga ya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah pertama, siapkan mentega. Kita akan lelehkan terlebih dahulu ya teman-teman, gunakan api sedang aja. Kita aduk hingga menteganya ini mencair. Nah, kalau udah mencair seperti ini, matikan api kompor, aduk sebentar, lalu kita sisihkan. Nah, ini dia untuk bahan-bahannya, dan untuk tambahannya di sini ada 50 ml air ya teman-teman. Di sini saya tambahkan dengan 50 ml air. Dan langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama, siapkan blender. Lalu masukkan 1 butir telur, 75 gram gula pasir, lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 saset vanili bubuk, lalu tambahkan 3 siung bawang putih. Ini udah saya ulek halus, nanti supaya aromanya tuh wangi dan gurih ya teman-teman. Lalu mentega tadi yang udah kita cairkan ya, kita masukkan aja. Lalu air 50 ml, dan langsung aja kita akan blender sampai gulanya itu benar-benar halus. Nah, kalau udah halus seperti ini, sisihkan ke wadah lain, bisa menggunakan baskom atau mangkuk. Nah, buat teman-teman pemula bisa menggunakan resep ini karena ini resepnya super sedikit banget ya teman-teman, hanya menggunakan 1/4 kilo kacang. Nah, langsung aja kita ke bahan tepungnya. Di sini saya menggunakan tepung terigu biasa, seperti biasanya saya pakai tepung terigu yang kiloan yang ada di warung. Ini saya pakai setengah kilo, tapi saya akan campur dengan tepung maizena. Tepung maizenanya ini sekitar 3 sendok makan munjung. Saya pakai tepung terigunya itu 450 gram, dan yang 50 gramnya itu saya pakai tepung maizena. Dan di sini ada baking powder ya teman-teman. Kita pakai sepucuknya aja ya, 1/4 sendok teh. Jangan terlalu banyak aja. Ini untuk menambah tekstur tepungnya itu supaya nanti hasilnya lebih renyah dan empuk gitu ya teman-teman. Setengah sendok teh aja. Lalu kita akan ayak hingga benar-benar tercampur merata. Ini harus diayak ya teman-teman supaya tepung yang bergerindil itu menjadi halus, dan baking powder dan tepung maizena tadi biar benar-benar tercampur merata. Nah, kalau udah kita aduk menggunakan centong seperti ini, memastikan supaya benar-benar tercampur merata. Langsung aja kita sisihkan. Nah, di sini saya pakai kacang tanah ini sebanyak 250 gram, dan langsung aja kita akan ke cara membuatnya. Pertama, aduk dulu bahan gulanya atau bahan telur. Kita aduk dulu supaya benar-benar tercampur rata. Lalu kita tuang 1 centong sayur atau secukupnya teman-teman, sampai si kacangnya itu basah.
Nah, kita aduk aja seperti ini hingga tercampur rata. Nah, buat teman-teman yang udah sering lihat saya bikin kacang telur pasti udah paham lah ya bagaimana cara membuatnya. Ini cukup mudah dan simple banget. Tapi ini saya kasih resep buat teman-teman yang pengen buka usaha. Ini super ekonomis banget teman-teman. Hanya 1 butir telur aja loh teman-teman. Lalu kita tambahkan di nampah ya tepung terigu. Lalu kita tuang kacangnya. Lalu kita taburin lagi dengan tepung terigu keringnya. Nah, seperti biasa saya menggunakan tangan. Sebelumnya udah saya cuci tangan dengan bersih. Nah, teman-teman kalau menggunakan sarung tangan juga boleh, tapi saya menggunakan tangan aja supaya lebih gampang dan lebih enak aja ya teman-teman. Nah, kita saur-saurin aja seperti ini hingga keseluruhannya terlumuri dengan tepung terigu. Nah, kalau udah merasa tercampur merata dan udah terlumuri, gunakan ceting atau berbahan yang banyak lubang-lubangnya ini untuk sebagai ayakan supaya tepung keringnya itu jatuh ke bawah dan lebih memudahkan membentuk si kacang telurnya. Nah, kita ayak-ayak aja seperti ini. Lalu kita tuang lagi ke wadah baskomnya tadi. Nah, kalau udah kita masukkan lagi adonan basahnya. Pokoknya sampai terlumuri semua dan basah gitu ya teman-teman. Lalu kita tuang ke adonan tepung keringnya lagi. Nah, lakukan ke semuanya hal yang sama seperti ini, seperti yang di video ya teman-teman, sampai adonannya habis. Jika ada yang menempel, bantu dilepas-lepasin ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bulat semua dan cantik-cantik ya. Jika ada yang menempel bisa dipisah-pisahin seperti ini, lalu diayak lagi. Lakukan hal yang sama seperti ini sampai si adonan telurnya habis ya. Nah, ini dia hasil penepungan yang terakhir. Ini hasilnya jadi besar-besar banget ya teman-teman. Ini telurnya habis dan juga tepung terigunya juga udah habis. Ini paling sisa remah-remahan aja sedikit kayak gini. Nah, teman-teman, jika ada yang menempel bisa dipisah-pisahin ya, supaya nanti hasilnya cantik. Nah, ini hasilnya bulat sempurna ya teman-teman. Langsung aja kita akan ayak supaya adonan tepung terigu itu bisa turun ke bawah dan hasilnya nanti lebih cantik lagi. Nah, kita ayak aja seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat tepung terigunya hanya sisa sedikit aja. Nah, kalau udah bersih dari tepung keringnya, nah langsung aja kita akan putar-putar si kacang telurnya ini supaya nanti hasilnya mulus dan juga kokoh ya teman-teman. Nah, kalau udah langsung aja siap untuk kita goreng. Nah, ini hasilnya sangat cantik-cantik banget ya teman-teman dan kokoh banget. Teman-teman gak usah khawatir nanti kalau digoreng akan hancur apa enggak. Ini enggak akan bakalan hancur ya, asalkan teman-teman nonton step by stepnya. Nah, pertama panaskan dulu minyaknya. Di sini saya menggunakan minyak goreng setengah kilo ya teman-teman. Gunakan api kecil cenderung sedang. Ini saya pakai minyak bekas biji ketapang, gak apa-apa lah ya. Nanti dia akan agak berbusa, tapi gak apa-apa. Teman-teman bisa nonton video ini ya, supaya nanti kuenya itu tidak hancur, kacang telurnya ini tidak hancur.
itu jangan sering diudak-aduk. Kalau udah agak kokoh baru diaduk, dan usahakan saat menaruh adonan itu jangan terlalu banyak, secukupnya aja, soalnya dia nanti akan sedikit mengembang. Nah, kita akan tunggu dulu. Nah, ini udah agak kokoh, kita putar aja pelan-pelan seperti ini. Nah, kita akan tunggu sampai benar-benar kokoh baru bolak-balik. Ini karena minyaknya bekas biji ketapang ya teman-teman, jadinya tuh dia agak berbusa, tapi nggak apa-apa, dia masih bisa dipakai. Nah, cukup diputar-putar kayak gini aja. Walaupun pakai baru pun juga nanti lama kelamaan juga seperti ini teman-teman. Kalau digoreng dia akan berbusa, soalnya menggunakan telur dan mentega ya teman-teman. Cukup diaduk atasnya aja supaya kuenya tidak hancur. Nah, kalau udah agak kokoh baru kita bolak-balik seperti ini supaya matangnya itu merata, tidak gosong. Kita cukup aduk putar-putar aja. Nah, kalau udah warnanya udah berubah kuning kecoklatan, kita aduk-aduk terus sampai warnanya itu berubah kuning kecoklatan sampai benar-benar matang ya teman-teman. Gunakan api kecil cenderung sedang, jangan terlalu kecil banget juga jangan terlalu besar banget, kecil cenderung sedang. Nah, kita akan masak sampai warnanya tuh kuning kecoklatan seperti ini. Nah, ini minyaknya juga udah tenang dan kuenya juga udah matang. Kacang telurnya langsung aja kita akan tiriskan. Nah, gampang banget ya teman-teman, dan ini minyaknya juga masih sisa banyak banget. Nah, lakukan kesemuanya sampai semua selesai. Jangan lupa disaring supaya minyaknya tetap bersih. Nah, ini dia kacang telur ala Nelly punya vlog udah jadi. Ini hasilnya gede-gede banget dan mulus-mulus banget. Nah, teman-teman bisa dilihat ya teman-teman. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya renyah, garing, manis, gurih. Ini pas banget, resepnya recommended banget. Ini walaupun menggunakan 1 butir telur, ini sangat recommended banget. Nah, buat teman-teman yang udah request pakai baking powder dong bun, pakai baking powder dong kak. Nah, resep ini recommended banget karena hasilnya tuh super renyah banget teman-teman. Nenek-nenek pun juga kalau mengemutnya juga gampang lumer ini teman-teman, soalnya serenyah itu, seempuk itu, dan ini tahan hingga 3 bulan ya teman-teman. Ini resepnya recommended banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah bagi-bagi resepnya, aku sangat suka banget. Nah kalau mau buat ide jualan ini recommended banget ya teman-teman, karena rasanya tuh enak dan hanya menggunakan 1 butir telur, hasilnya super renyah banget. Nah, buat teman-teman kan ada yang suka pakai baking powder, ada yang enggak. Nah, nextnya saya akan bikin yang tanpa baking powder. Ini yang pakai baking powder, ini juga sangat renyah banget. Kalau enggak, asli resepnya itu tidak menggunakan baking powder. Cuma karena ada yang minta pakai baking powder dong. Nah, ini resepnya sangat mensuliti sekali. Teman-teman bisa cobain di rumah karena bikinnya mudah dan simple banget. Nah, ini walaupun teksturnya itu renyah, dia tuh tetap kokoh ya teman-teman, gak mudah hancur. Ini tetap kokoh, cuma bedanya itu dia itu lebih ringan kalau dimakan dan juga enak banget. Nah, gimana teman-teman, cukup mudah bukan bikinnya dan simple banget. Semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan saat membuat video. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nelly Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan resep
resep biji ketapang. Nah buat teman-teman yang udah request tanpa kelapa, ini resepnya recommended banget tuh teman-teman. Hanya 1 butir telur, hasilnya supernya banget, cocok buat isi atau plus lebaran atau buat ide jualan. Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah langkah pertama, siapkan 1 butir telur ukuran sedang, tambahkan juga 150 gram gula pasir, lalu kita aduk hingga gulanya agak larut atau sampai larut ya teman-teman. Nah kalau gulanya udah larut seperti ini, udah warnanya itu ada kepucatan, langsung aja kita tambahkan dengan 100 gram mentega atau margarin, lalu tambahkan juga 1 saset vanili bubuk, tambahkan juga 1 sendok teh garam, aduk hingga tercampur rata. Nah kalau udah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan juga dengan setengah sendok teh aja ya teman-teman, setengah sendok teh baking powder. Nah ini tipsnya supaya hasilnya tetap renyah dan garing walaupun hanya 1 telur aja ya teman-teman. Tambahkan dengan baking powder, lalu tambahkan juga dengan tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu biasa aja loh teman-teman, nggak yang bermerek gitu ya teman-teman. Tepung terigu biasa yang ada di warung. Ini saya pakai setengah kilo. Ini walaupun pakai tepung terigu biasa, pakai telur 1 aja, ini tetap renyah banget teman-teman. Dijamin recommended resep ini ya teman-teman, karena tadi kita menggunakan baking powder. Nah itu rahasianya. Lalu tambahkan juga 100 ml santan atau setara dengan dari 1/4 kelapa yang kita parut, lalu kita ambil santannya menjadi 100 ml. Nah kita tuang sedikit demi sedikit sampai adonannya itu seperti ini. Pokoknya sampai bisa dibentuk ya teman-teman, dan ini tidak habis semua. Nah kalau udah gampang dibentuk, nah tinggal dipulung-pulung aja seperti ini ya teman-teman. Nah langsung aja kita akan ngebentuk. Untuk membentuknya cukup gampang banget karena kita mau bikin biji ketapang. Biasanya kita panjang-panjangin aja seperti ini ya teman-teman. Nah kita panjang-panjangin semuanya supaya lebih gampang dan juga lebih cepat. Untuk takaran airnya itu 100 ml, tadi sisa sedikit, tapi tergantung ya teman-teman tepung terigunya. Kadang itu ada yang banyak menyerap air dan tidak. Pokoknya sekitar 100 ml, kalau kurang bisa ditambahin, kalau lebih bisa dikurangin. Nah untuk caranya gimana sih? Kita tinggal gunting-gunting aja seperti ini ya teman-teman. Usahakan agak tebal aja ya, jangan agak tipis kayak saya ini. Agak tebal ini nggak apa-apa, hasilnya itu nanti renyah. Walaupun tebal nanti tetap renyah dan mempur gitu ya teman-teman, nggak yang keras. Kalau agak tebal-tebal itu nanti digoreng dia tuh nggak cepat rusak ataupun hancur ya teman-teman. Usahakan sekitar 1 sentian gitu ya teman-teman. Nah kalau udah selesai dipotong semua, langsung aja kita goreng. Nah ini minyaknya udah panas. Nah langsung aja kita akan goreng, gunakan api kecil ke sedang. Kita akan goreng secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya teman-teman, supaya nanti tuh matangnya merata dan juga nggak yang empet-empetan gitu ya teman-teman. Secukupnya aja, jangan terlalu banyak, soalnya nanti dia akan agak mengembang sedikit. Nah kalau udah agak kokoh baru dibolak-balik. Kalau baru dimasukin jangan dibolak-balik ya teman-teman, nanti bakalan hancur. Cukup diaduk-aduk aja pelan-pelan sampai warnanya itu berubah kuning kecoklatan. Nah kalau udah kuning kecoklatan, nandain tuh kuenya tuh udah matang. Dan usahakan apinya itu kecil ke sedang, jangan
sedang ke besar ya teman-teman, takutnya nanti udah coklat tapi dalamnya masih basah. Nah ini udah mateng, udah kuning kecoklatan seperti ini. Nih hasilnya cantik banget. Nah kita akan lakukan ke semuanya sampai semua selesai ya. Jangan lupa untuk dibersihkan minyaknya supaya tidak ada remah-remahan kue yang tertinggal. Ingat ya teman-teman, kalau ngegoreng usahakan agak kokoh baru dibalik, jangan baru dimasukin lalu dibolak-balik terus, nanti takutnya kuenya hancur. Nah namanya kita bikin kue ya teman-teman, pastinya suka berbusa seperti ini kalau baru kita masukin. Jangan panik, kita tetap gunakan api kecil ke sedang. Nah kalau sekiranya udah agak kokoh baru teman-teman balik ya teman-teman. Baliknya cukup pelan-pelan aja dan atasnya kita bisa kempesin menggunakan serokan seperti ini. Kita putar-putar aja, busanya nanti dia akan turun sendiri. Nah kalau udah nanti kita tinggal bolak-balik pelan-pelan. Nah nanti kalau udah agak kokoh, bener-bener kokoh, baru dibolak-balik supaya matangnya merata. Nah mudah banget ya teman-teman, lakukan ke semuanya sampai semua selesai. Nah ini dia biji ketapang tanpa kelapa parutnya udah jadi. Untuk satu resep ini hasilnya super banyak banget loh teman-teman, dan ini super renyah banget. Tuh, garing luar dan dalamnya teman-teman. Ini cocok banget buat ide jualan atau buat cemilan di hari raya nanti. Bikinnya super mudah dan simple banget. Nah gimana teman-teman? Mudah bukan bikinnya? Dan untuk rasanya ini enak banget, recommended, kayak monde gitu teman-teman. Ini enak banget, wajib banget dicobain. Untuk taruh di toples ini sekitar jadi 2 toples lebih sedikit lah ya teman-teman, atau mau buat kiloan itu juga bisa. Untuk tempat dan wadahnya itu bisa disesuaikan teman-teman aja, mau di toples atau jual kiloan itu sama aja ya. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan selera tempat dan daerah teman masing-masing aja. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan saat membuat video. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nelly Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan cukup ekonomis banget, hanya menggunakan 1 butir telur. Hasilnya super garing, renyah, dan ini tahan hingga 3 bulan. Cocok banget buat ide jualan atau buat cemilan di hari lebaran nanti. Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nelly Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah langkah pertama, siapkan 500 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah ya teman-teman yang ada di warung. Lalu saya tambahkan dengan 1 saset penyedap rasa. Saya pakai Masako rasa ayam. Teman-teman bisa ganti dengan Royco atau kaldu jamur sesuai selera. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh mecin, dan ada 1 sendok makan margarin atau mentega, dan di sini ada 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Ini saya cincang halus, dan ada 5 lembar daun seledri, 5 batang ya teman-teman, saya iris halus, dan bawangnya itu saya cincang halus. Nah langsung aja kita masukkan, lalu tambahkan dengan 1 butir telur ukuran sedang. Lalu tambahkan juga 50 ml minyak goreng atau minyak sayur. Nah ini saya sudah cuci tangan dengan bersih, saya akan ulenin, saya campur menggunakan tangan ya teman-teman. Kalau mau gunakan spatula boleh, saya lebih sukanya itu menggunakan tangan. Ini tangan aku juga udah bersih, udah cuci tangan. Dan tambahkan juga 100 ml air. Nah untuk satu resep ini ditambahkan dengan 100 ml air itu udah pas banget ya teman-teman, nggak yang lembek banget atau yang keras banget. Ini pas banget teksturnya seperti ini.
Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini pas banget resepnya, nggak lebih atau nggak kurang. Nah langsung aja kita akan gunting-gunting. Untuk mengguntingnya itu gampang banget, kita bagi beberapa bagian lalu kita pipihkan. Kalau saya sukanya itu dipipihkan seperti ini ya teman-teman, dipipihkan seperti ini sekitar 2 cm lah ya teman-teman, di seperti ini. Jadi itu lebih gampang dan enak banget kalau digunting. Nah tinggal digunting-gunting aja sesuai selera, asal digunting-gunting aja ini udah ngebentuk ya teman-teman, juga udah bagus banget. Kalau teman-teman suka yang tebal boleh tebal, kalau aku sukanya tuh yang agak tipis gitu teman-teman, hasilnya tuh renyah dan lebih enak gitu. Dan juga kalau digoreng lebih cepat kalau agak tipis. Kalau yang agak tebal-tebal itu gorengnya juga agak lama. Nah kalau udah selesai digunting semua, ini hasilnya jadi banyak banget ya teman-teman. Langsung aja kita goreng. Nah di sini saya udah panaskan dengan minyak goreng dan ini udah panas, gunakan api kecil ke sedang. Nah kita akan goreng secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak supaya nanti hasilnya bagus dan matangnya tuh matang merata dan lebih cepat. Nah kalau teman-teman mau dijual, kalau mau bikin lebih banyak lagi bisa dikalikan aja ya teman-teman untuk satu resepnya. Ini karena buat contoh aja, jadinya saya bikin sedikit. Biasanya kalau lebaran tuh bikinnya itu banyak banget dan pesanannya tuh sangat banyak banget. Dan ini tuh harus wajib ada ya kalau di toples, soalnya ini enak banget, simple tapi itu enak banget. Nah kita akan goreng sampai warnanya tuh berubah kuning kecoklatan. Jangan lupa sering dibolak-balik ya teman-teman supaya matangnya itu merata. Kalau udah kokoh baru kita bolak-balik terus sampai warnanya itu kuning kecoklatan. Nah kalau baru dimasukin jangan diaduk-aduk ya teman-teman, nanti hasilnya hancur. Kalau udah agak kokoh baru boleh dibolak-balik. Nah ini juga udah matang, udah berubah warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Ini cantik banget ya, kuning keemasan. Ini hasilnya sangat cantik banget. Dan ini resepnya dijamin ya teman-teman 100% berhasil, anti gagal, hasilnya garing, renyah, dan pokoknya tuh enak banget. Nah lakukan ke semuanya sampai semua selesai ya teman-teman. Nah sambil menonton jangan lupa terus bantu channel saya dengan cara subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan yang udah subscribe terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan, rizki dan barokah, amin. Dan jangan lupa bagi like, komen, dan share-nya ya video ini ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Nah ini dia kue bawang guntingnya udah jadi. Untuk satu resep ini hasilnya banyak banget ya teman-teman. Ini saya timbang sekitar 750 gram. Nah kalau taruh di toples 500an gram itu paling enggak itu jadi 2 toples. Ini bener-bener super garing dan renyah. Renyahnya tuh enggak yang renyah keras ya teman-teman, renyah tuh renyah empuk. Dan ini resepnya itu dijamin anti gagal, recommended, dan rasanya juga pas banget dan cocok banget buat cemilan atau buat ide jualan atau buat isi toples di hari raya nanti. Nah gimana teman-teman, cukup mudah bukan bikinnya dan simple banget. Pokoknya ini resep ekonomis, dijamin mudah receh. Untungnya nggak recehan, modal hasilnya selangit. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.
Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan yang sangat menguntungkan banget dan pokoknya recommended banget, olahan dari pisang sale atau disebut juga pisang ulir. Aku juga bikin variasi pisang gulung juga. Cocok banget buat ide jualan di saat lebaran atau isi toples di saat lebaran. Bikinnya mudah dan simpel banget, tahan hingga 3 bulan. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog dan tekan loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah pertama kita siapkan dulu pisangnya. Kebetulan saya panen sendiri. Ini namanya pisang tonto dan ini kalau dijual tuh nggak laku banget teman-teman. Jadinya saya akalin mau buat ide jualan kue aja. Nah, ini pisangnya itu bisa dibikin sale dan rasanya itu manis, tapi kalau dimakan langsung itu nggak terlalu enak teman-teman. Enaknya itu dibikin sale seperti ini. Nah, langkah pertama kita kupas dulu kulitnya, kita belah tengah, lalu kita potong memanjang menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau kita jemur dia tuh akan keset gitu, agak kering, jadinya dia agak mengkerut. Gak usah khawatir jika agak kebesaran, ini pas banget kalau dipotong menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, kalau udah selesai dipotong-potong semua, nah tinggal ditatain aja di nampah seperti ini, lalu kita jemur selama 2 hari. Nah, ini kebetulan lagi panas banget, ini 2 hari udah cukup ya teman-teman, udah keset seperti ini. Nah, langsung aja kita bikin bahan kulitnya. Di sini ada tepung terigu, saya pakai pita merah pro sedang. Ini saya pakai setengah kilo ya teman-teman. Dan ada air santan, ini sebanyak 100 ml. Dan ada gula pasir sebanyak 100 gram. Dan ada mentega, ini sebanyak 50 gram. Dan ada garam, nanti kita pakai 1 sendok teh. Dan baking powder, ini supaya nanti kuenya itu hasilnya tetap renyah ya teman-teman, walaupun menggunakan 1 butir telur seperti ini. Ini saya pakai ukuran agak sedang ya. Dan ini pisang sale yang kemarin udah saya jemur. Nah, kurang lebih seperti ini, saya simpan di dalam kulkas supaya lebih awet. Dan langsung aja kita bikin bahan kulitnya. Pertama, siapkan tepung terigu, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 50 gram mentega, 1 butir telur, dan setengah sendok teh baking powder. Terakhir kita masukkan air santannya, kita sisakan sedikit dulu supaya nanti tidak kelembekan, lalu kita ulangin menggunakan tangan. Sebelumnya saya udah cuci tangan dengan bersih ya teman-teman. Nah, kita akan ulangin hingga kalis. Nah, 100 gram itu kurang sedikit ya teman-teman, jadinya saya tambahkan dengan air biasa. Pokoknya sampai adonannya itu hingga kalis seperti ini, hingga lembut ya teman-teman, asalkan tidak lengket lagi di tangan. Lalu kita istirahatkan selama 20 menit. Setelah 20 menit kemudian ini hasilnya lebih lentur dan lembut. Nah, langsung aja kita ulangin sebentar, siap untuk kita bentuk. Pertama, kita gunakan rolling pin atau kalian kalau punya gilingan pangsit itu juga boleh ya teman-teman. Ini saya mencontohkan buat teman-teman yang tidak punya gilingan pangsit, bisa di rolling pin seperti ini sampai tipis. Nah, kalau udah tipis, kita siapkan pisang salenya, kita potong menjadi 2 bagian, lalu kita ulir. Nah, kita akan bentuk seperti biasa kalau kita bikin molen ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau bikin yang gulung, kita bisa potong lagi pisangnya agak kecilan, lalu kita gulung.
Nah, kita gulung seperti ini. Nah, teman-teman suka yang kayak molen atau gulung seperti ini, bisa disesuaikan selera aja ya. Nah, lakukan ke semuanya sampai semua selesai. Nah, ini dia udah selesai semua dibentuk. Untuk satu resep ini hasilnya alhamdulillah banyak banget teman-teman, jadi 2 nampah seperti ini. Nah, langsung aja kita akan goreng. Nah, untuk menggorengnya gunakan minyak panas, lalu pindah api kecil ke cenderung sedang. Nah, kita masukkan secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya teman-teman. Nah, kita aduk sebentar. Nah, ngaduknya pelan-pelan aja ya teman-teman, supaya tidak hancur dan gak rusak. Nah, kalau udah seperti ini udah kokoh, langsung aja kita balik-balik pelan-pelan aja. Kita bolak-balik terus sampai warnanya itu berubah kuning kecoklatan. Nah, kita bolak-balik supaya nanti tuh kuenya itu matang merata, tidak yang coklatan sebelah gitu ya teman-teman, supaya coklatnya itu merata seperti ini. Nah, ini minyaknya udah tenang dan juga udah kulitnya juga udah berubah kuning kecoklatan seperti ini. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Nah, bikinnya cukup mudah banget dan simple banget ya teman-teman, dan bentuknya sangat cantik banget, lucu banget ya teman-teman, jadi kayak ular. Nah, lakukan ke semuanya sampai semua selesai dengan api yang sama seperti tadi. Nah, ini dia setelah selesai semua digoreng. Untuk satu resep ini hasilnya banyak banget ya teman-teman. Nah, buat teman-teman gimana, suka yang ulir atau yang gulung? Menurut saya dua-duanya sama-sama cantik, sama-sama bagus, dan juga sama-sama menarik. Ini cocok banget buat ide jualan saat lebaran atau cemilan isi toples di saat lebaran. Ini juga recommended banget. Dan untuk tekstur kulitnya nggak usah diragukan lagi, hasilnya tuh super garing dan renyah banget. Manisnya juga pas, gak berlebihan, apalagi dipaduin dengan pisang sale. Jadi mantep banget dan recommended. Walaupun hanya 1 butir telur, hasilnya sangat renyah banget loh teman-teman. Dan ini tahan hingga 3 bulan asalkan dengan ditutup rapat ya di plastik tanpa kedap udara. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.